Hati dan logika adalah dua sahabat sekaligus musuh sejati. Pukul 8 malam, taksi yang membawa Marisa tiba di sebuah rumah di kawasan Permata Hijau. Marisa menjinjing tas berisi buah, kemudian masuk ke rumah. "Assalamualaikum, Bun," ucapnya kemudian duduk di sofa panjang. Tak lama Anissa keluar dari kamar, kemudian duduk di samping putri tunggalnya. "Waalaikumsalam, Marisa. Kamu ngapain malam begini pulang?" omelnya. "Mas Bian ada rapat di sekitar sini. Aku malas nunggu di rumah, jadi mampir aja di sini," ujarnya. "Kapan kamu mau cuti dari kantor?" "Assalamualaikum cucunya Oma," ucapnya sembari berbisik di perut Marisa. Mas Bian juga udah suruh Marisa untuk ambil cuti, tapi ini baru 7 bulan. Dia malah minta aku untuk berhenti dari kantor, Bun, keluhnya. "Wajar, kamu itu harus nurut sama suami, di rumah saja, fokus sama rumah tangga kamu," nasihatnya. Marisa mengangguk pelan, kemudian menatap Anissa. "Bun, tadi aku lewat di depan rumah Pak Basori, ada rame-rame, kenapa?" tanya Marisa penasaran. "Oh itu, tadi subuh ada yang buang bayi di lataran musala beliau, malahan sempat ada polisi juga," jawab Anissa. "Astagfirullah, bayinya bagaimana, Bu?" tanya Marisa. "Alhamdulillah nggak kenapa-napa. Kayaknya ibu dari bayi itu sudah ketemu juga," tutur Anissa. "Bayi itu dibuang ibunya sendiri," selidik Marisa. "Iya, katanya. Ayahnya nggak mau terima bayi itu. Mungkin lebih baik bayi itu diasuh orang lain daripada harus tinggal bersama orang tua yang nggak sepenuh hati menginginkan dia. Sebentar ya, Bunda ambil air buat kamu," lanjutnya kemudian pergi. Penjelasan Anissa menghantam jantung Marisa. Kecemasan itu menyergap tubuhnya. Satu pertanyaan melintas dalam pikirannya. Apakah Bian akan merasakan hal yang sama seperti ayah bayi itu? Apakah sungguh dia tidak bisa menerima kenyataan bila bayi ini bukan miliknya? Kilasan wajah Bian, Abi, Erika dan Samuel bergantian mengisi benaknya. Tangan Marisa gemetar tanpa sebab. Ia telah berjanji akan melakukan tes DNA, termasuk membiarkan Bian memutuskan segalanya. Bayi yang ada di kandungannya tidak bersalah, tidak memiliki dosa, termasuk Abi juga Erika. Keinginannya hanya satu, yaitu hidup dengan tenang, tanpa merasa bersalah juga disalahkan. Ia harus bisa membujuk Samuel untuk kembali pulang. Itu adalah satu-satunya cara mengakhiri semua masalah ini. Pukul 8 pagi, Lucy melangkahkan kaki dengan ria menuju pantry. Sebelum mulai hari yang super sibuk, ia butuh secangkir asupan kafein untuk tetap waras. "Astagfirullah," jerit Lucy ketika membuka pintu pantry. "Kamu kenapa? Kayak lihat hantu gitu," ujar Bian menautkan alis sembari mengaduk kopi. "Maaf Pak, biasanya sepagi ini nggak ada orang di pantry," dalih Lucy. Hatinya kembali bertanya, untuk apa seseorang dari lantai 18 menyeduh kopi di lantai 14? Ia melirik gelas berisi susu di samping gelas kopinya. Mungkin mereka tidak sempat sarapan, pikir Lucy. Alasan saja, pungkas Bian sembari tersenyum. "Beneran Pak, tumben Bapak sendiri yang buat kopi. Mbak Tia cuti. Kenapa nggak minta tolong sama Bang Har ya Pak?" tanya Lucy sembari menuang air panas. "Iya, sampai lusa. Bang Harja lagi saya suruh keluar beli camilan buat Ibu Marisa. Kamu cuma minum air saja," tebaknya. Lucy tersenyum kikuk. Urung melakukan niatnya. Bosnya yang satu ini sulit untuk diprediksi. Lebih baik menyingkir sebelum ditanya hal aneh. "Iya, saya duluan ya Pak," pamit Lucy. Bian mengangguk kemudian menyesap kopi hitamnya. Sejenak ia menyandarkan diri ke dinding, menatap tanpa arah, seolah sedang mencari jawaban. Baru saja Lucy menutup pintu, seseorang memanggil namanya. Bian mengenali suara Marisa dengan baik. Entah mengapa, hatinya meminta untuk diam saja lalu merapatkan tubuh ke daun pintu.
Marisa menatap ke sekeliling lorong lalu berkata, "Lucy, aku mau minta tolong. Hanya saja rahasiakan ini dari semuanya, termasuk suami aku ya." Jantung Lucy berdebar lebih cepat. Ia tidak mungkin mengatakan kalau Bian ada di dalam pantry. Sepelan apapun Marisa bersuara, tentu saja tetap akan didengar oleh Bian. "Bu, kita bicara di ruangan ibu saja ya, mohon Lucy." Marisa kembali menatap ke sekeliling. "Di sini sepi, kalau di ruanganku, takutnya nanti Mas Bian masuk tiba-tiba," tolak Marisa. "Dia pasti tahu masalah ini," lanjutnya. "Bu, tapinya Bu," Lucy berusaha keras berpikir untuk memberikan kode atau semacamnya. Sementara Bian benar-benar diam serta bisa dengan jelas mendengar percakapan dua wanita itu. "Bisa kamu booking satu meja di Mars Cafe untuk makan siang hari ini?" pinta Marisa. "Cie, ibu mau bikin kejutan buat Pak Raka ya?" goda Lucy, hatinya benar-benar lega. Bian tersenyum sembari menyesap kopinya. Sudah lama sekali rasanya Marisa tidak memberikan kejutan manis, walaupun hanya sekedar makan siang. Wajah Marisa berubah muram. "Sebenarnya aku juga mau minta tolong sama kamu buat hubungi Samuel," diri Marisa. "Siapa?" Samuel. Maksudnya Bapak Samuel yang itu," tebak Lucy setengah berteriak. "Shoot, pelan-pelan ngomongnya." "Iya, aku gak mungkin yang duluan telepon dia, nanti Mas Bian tahu," elak Marisa. Lucy benar-benar berharap dirinya bisa menghilang. Tangan serta lututnya gemetar. "Sumpah, pasti Pak Raka dengar semuanya," batin Lucy. "Lucy, nanti kamu juga ikut ya, jadi aku punya alasan makan di luar sama kamu, oke?" "Bu, tapinya..." "Lucy, aku cuma mau meluruskan beberapa hal sama Samuel. Mas Bian gak kasih aku izin untuk berurusan lagi sama Samuel. Tolong aku ya, aku ke ruangan dulu. Terima kasih banyak," tutur Marisa lalu pergi meninggalkan Lucy dengan sejuta kebimbangan. Jantung Lucy rasanya berhenti berdetak ketika mendengar suara pintu dibuka. Hatinya meminta untuk lari sekencang-kencangnya. Tetapi ia bahkan tidak sanggup untuk berkedip. Di detik berikutnya, Bian sudah berada di hadapan Lucy. Saya nggak akan lakukan perintah," ujarnya terbata. "Pasangkan kursi di sebelah kursi mereka. Pastikan mereka nggak mengetahui keberadaan saya," ujarnya dengan tatapan datar. Kemudian pergi meninggalkan Lucy yang hampir pingsan. Siang itu, matahari membakar aspal jalan Jakarta. Bian sudah tiba di kafe setengah jam sebelum waktu makan siang. Ia berganti pakaian, mengenakan jaket juga topi hitam yang baru dibeli, berharap Marisa tidak akan mengenali dirinya. Bian duduk menunduk dengan hati gemetar, walau sudah berjanji berkali-kali untuk diam dan mendengarkan percakapan mereka. Ia khawatir tidak bisa menahan emosi saat mendengar pengakuan yang mungkin akan terlontar dari bibir istrinya. Lucy dengan baik memesan dua tempat yang saling membelakangi, hanya terpisah sekat kaca tipis dengan sulur daun plastik menghiasinya. Ponsel yang tiba-tiba bergetar sempat mengagetkan Bian. "Halo," jawabnya malas. "Mas, kamu di mana?" tanya Marisa antusias. "Ada apa? Aku ada meeting sama Aris di Ciputat. Maaf, tadi nggak sempat pamit sama kamu," kilahnya. "Oh ya udah, aku mau makan di luar sama Lucy, boleh kan?" Bian terdiam. Bila ia tidak mengizinkan istrinya pergi, akankah Marisa tetap nekat? "Mas," panggilnya lagi. "Iya, hati-hati," jawabnya lalu memutus panggilan telepon. Rasanya Bian tidak sanggup berlama-lama mendengar omong kosong istrinya. Perlahan ia menutup mata. Entah apa yang ingin Marisa sampaikan pada Samuel. Ia tidak meragukan kesetiaan Marisa. Hanya saja hatinya tidak mampu menutupi logika. Apa yang akan terjadi bila Marisa memutuskan untuk meninggalkannya? Apakah ada pengakuan lain? Bian membetulkan topi juga jaketnya ketika mendengar ketukan langkah makin mendekat. Hatinya berbisik bahwa istrinya sudah tiba di restoran ini. Lucy menyeka keringat dingin di dahi. "Bu, aku pesan minum saja, itu juga mau dibungkus,"
Aku udah bawa roti, mau makan di mobil saja, dalihnya. Kenapa? Di sini saja, pasang kursi sebelah situ, anjur Marisa. Enggak, maksudnya biar ibu sama Pak Samuel bisa ngobrol lebih leluasa. Tolak Lucy lalu bangkit dari kursi. Sejenak menelan ludah ketika menatap sosok pria yang duduk di belakang sekat kaca. Tahu kalau itu adalah Bian. Ia pergi sekaligus berdoa. Mudah-mudahan saja Marisa tidak mengatakan hal yang kelak memicu kemarahan Bian. Marisa kembali meraih ponselnya. Belum ada balasan pesan dari Bian. Hatinya mengira mungkin dia sedang sibuk bersama Aris. Selamat siang Bu, pesanannya jus jeruk ada lagi? Tanya seorang pramusaji yang meletakkan pesanan di atas meja. Itu saja dulu, terima kasih, ucap Marisa. Ia kembali menatap arlojinya. Waktunya hanya 30 menit lagi. Marisa, maaf terlambat, ujarnya yang tiba-tiba datang dengan terengah-engah. Marisa sedikit tersenyum, lalu melampaikan tangannya pada seorang pramusaji. Secangkir kopi juga 2 porsi croissant sudah tersaji di atas meja. Belum ada percakapan berarti. Yang dilontarkan keduanya baru sekadar bertanya kabar. Erika apa kabar? Sepertinya baik. Sepertinya. Marisa menegaskan pernyataan Samuel. Kami sedang dalam tahap perceraian. Minggu depan masuk persidangan kedua, ucapnya lagi. Samuel, hentikan. Duniamu bukan lagi hanya tentang kamu. Ada Erika juga Abi. Jangan menuai hal yang akan kamu sesali, seru Marisa. Aku menyesal karena menyerah akan cinta kita, balas Samuel. Samuel, enggak ada kita dan enggak akan pernah ada. Sadarlah, marah Marisa. Kamu menerima pinangan Bian karena sakit hati kalau aku menikah kan? Apa sekarang aku enggak boleh menebus semua kesalahanku padamu? Samuel menggenggam tangan Marisa. Aku tahu kamu masih mencintai aku, lirihnya. Seketika Marisa menarik tangannya. Samuel, aku menerima pinangan Mas Bian karena aku mencintai dia. Terima kasih karena kamu sudah mempertemukan kami. Aku dan Bunda sudah memaafkan semua kesalahanmu. Cukup. Takdirmu adalah bersama, takdirku adalah bersama Mas Bian. Jodohku adalah dia, bukan kamu. Samuel, Mas Bian memberikan aku banyak hal selain cinta yang tentunya nggak bisa kudapatkan dari orang lain, termasuk kamu, lanjut Marisa. Bian. Cukup menyebut dia, aku nggak akan mundur. Aku minta maaf karena pernah meninggalkanmu di hadapan tamu juga penghulu, Marisa. Menyerahlah, aku akan menjadi imam untukmu. Aku akan memberikan semuanya untukmu, mohon Samuel. Enggak, bukan pernikahan seperti itu yang aku inginkan. Biarkan aku dan Mas Bian menjalani rumah tangga kami dengan baik, merawat bayi ini hingga pada akhirnya maut yang akan memisahkan, balas Marisa. Aku sudah melepaskan semuanya demi kamu. Kamu gak tahu apa yang sudah kamu lepaskan. Aku gak akan pernah menjadi milikmu. Kalaupun Mas Bian melepaskan aku, demi Allah, aku gak akan kembali lagi padamu, tegas Marisa. Aku mencintaimu, Marisa. Enggak, demi Allah aku menginginkan kita tetap menjalin silaturahmi bukan untuk kembali mengenang semuanya, melainkan untuk menjalin ikatan persaudaraan yang lebih kuat dari hubungan asmara belaka. Samuel, hentikan, kasihanilah aku. Hanya dengan Raka Bian Sujarmoko, aku ingin menjalani sisa hidup. Setangkup rasa gembira menggelayuti hati Bian. Ia memang yakin Marisa tidak akan pernah berpaling. Lalu, bagaimana dengan bayi itu? Dia adalah anakku. Malam itu, walaupun dalam matamu aku adalah Bian, tetap saja yang bercinta denganmu adalah aku, Samuel Aditya Herman, sentak Samuel. Malam itu, kamu memperkosaku, memanfaatkan kondisiku. Aku tahu kamu gak mabuk, tapi bayi ini adalah milik Mas Bian. Gak ada dugaan lain, tampik Marisa. Apa yang membuatmu begitu yakin? Mungkin dia adalah anakku. Kamu gak bisa memisahkan seorang ayah dari anaknya, balas Samuel. Marisa tertawa pelan. Berkacalah, jangan bicara soal tanggung jawab ketika kamu sendiri mengabaikan Abi. Dia yang jelas-jelas adalah anakmu, darah dagingmu, cibir Marisa. Aku gak akan melepaskan kamu, tegas Samuel. Kalaupun anak ini adalah milikmu, selamanya kamu gak akan pernah ada dalam hidup kami.
Berhentilah sebelum gak ada lagi hati yang akan terluka untuk menyambutmu. Aku pergi, pamit Marisa. Marisa, Marisa, panggil Samuel yang berlari mengejar Marisa. Bian membekap erat-erat mulutnya, seluruh tubuhnya gemetar hebat. Sekuat tenaga ia menahan jerit, sesak di dadanya terasa berkali-kali lipat mengimpit jiwa. Pengakuan itu akhirnya meluncur dari bibir istrinya sendiri. Semua yang ia coba pertahankan hancur seketika dan menghilang bagi debu tersapu angin. Semakin kuat ia coba untuk tidak menjerit, batinnya semakin teriris. Kecurigaannya terjawab dengan kenyataan pilu. Ia bahkan tidak rela seekor nyamuk hinggap di kulit Marisa, dan sekarang kenyataannya adalah seseorang telah berhasil menyentuh semuanya. Suami macam apa yang tidak sanggup melindungi istri juga kehormatannya, dan istri mana yang melindungi orang yang sudah menghancurkan rumah tangganya sendiri? Bian merunduk, kepala tangannya menopang dahi, isak tangisnya mulai terdengar jelas. Ia tidak bisa cegah hatinya meluapkan semua rasa kecewa, bersalah, sakit hati serta tanpa sadar membulatkan keyakinan bahwa bayi itu bukan miliknya, bukan darah Sujanmoko.